Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran sistem komputer. Jika pertemuan kemarin kita sudah membahas pengertian sistem komputer dan pengertian sistem bilangan, hari ini kita masuk ke pembahasan jenis-jenis sistem bilangan dan konversinya. Jenis-jenis sistem bilangan. Di sini sistem bilangan ada 4 macam. Yang pertama, sistem bilangan desimal. Yang kedua, sistem bilangan biner. Yang ketiga, sistem bilangan oktal. Dan yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan redik 10. Apa itu redik? Boleh dicatat, redik adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Jadi nanti kalau ditanya, apa itu redik? Itu nggak bingung ya. Redik adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Nah, suku angka pada bilangan desimal itu ada 10. Atau ada 10 macam simbol bilangan yang berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi angka desimal itu ada 10, dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Yang kedua, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah bilangan yang mempunyai redik 2 atau yang hanya mempunyai 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan redik 8 atau menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, sistem bilangan oktal itu angkanya ada 8 dimulai dari angka 0 sampai angka 7. Selanjutnya adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan redik 16 atau 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Jadi, angka pada bilangan heksadesimal itu dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Dan di atas angka 9 itu, misal angka 10 itu diganti menjadi huruf A. Dan angka 11 diganti dengan huruf B, angka 12 huruf C, angka 13 huruf D, angka 15 huruf E, dan angka 16 itu huruf F. Jadi angkanya itu hanya 1. Jika angkanya itu puluhan, itu diganti dengan huruf, ya. Sistem bilangan desimal. Tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa nilai sistem bilangan desimal itu mempunyai angka 10 atau redik 10. Angka berapa aja redik 10 tadi? Redik 10 adalah suku angka yang dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Sedangkan
Bentuk nilai suatu desimal itu bisa berupa integer desimal dan fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal bilangan bulat. Sedangkan fraction desimal adalah pecahan desimal. Di sini contohnya nilai bilangan bulat itu 8.598. Yang dapat diartikan 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8.000. Artinya 8 menempati angka ribuan. Selanjutnya angka 5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 500. Artinya 5 menempati tempat ratusan. 9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 90. Artinya 9 menempati angka puluhan. Dan yang terakhir 8 kali 10 pangkat 0 atau 8. Di sini disebutkan ada absolute value. Jadi angka 8.598 yang ke bawah ini disebut dengan absolute value. Artinya merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit. Jadi absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit pada bilangan. Sedangkan angka 10 pangkat ini disebut dengan position value. Artinya adalah nilai tempat atau merupakan penimbang atau bobot dari masing-masing digit tergantung pada posisinya, yaitu nilai yang dipangkatkan secara urutan posisinya. Lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal adalah nilai desimal yang menggunakan nilai pecahan di belakang koma. Misalnya nilai 187,75 yang dapat diartikan 1 kali 10 pangkat 2 sama dengan 100. Artinya 1 menempati angka ratusan. 8 kali 10 pangkat 1 sama dengan 80. Artinya 8 menempati angka puluhan. Selanjutnya 3 kali 10 pangkat 0 sama dengan 3. Selanjutnya 7 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,7. Selanjutnya yang terakhir 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,05. Jadi urutannya berdasarkan posisinya. Di sini ada tabel bilangan desimal. Posisi digit itu dari kanan. Jadi misal angka 1 itu pangkatnya mulainya dari 0 karena angka desimal tadi mulainya dari 0 sampai 9. Berarti pangkatnya pun sama dimulai dari angka 0. Pangkat 0 itu bernilai 1. Di sini posisi yang kedua itu 2. Nilai tempatnya adalah 10 pangkat 1 sama dengan 10. Dan selanjutnya sampai angka 5. Pangkat 2 sama dengan 100, pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, dan seterusnya. Sistem bilangan biner. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binary digit atau bit. Bilangan biner digunakan sebagai dasar kompetensi digital atau bilangan biner itu disebut dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin atau disebut dengan bahasa mesin. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah kelipatan atau pangkat 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol berbentuk 2 digit angka, yaitu angka 0 dan 1.
Sistem bilangan biner menggunakan redik atau basis 2. Contoh bilangan biner adalah biasanya ditulis dalam bentuk 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 dan seterusnya. Di sini nilai tempat sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dan nilai 2. Di sini di tabel sudah dijelaskan posisi 1 dari kanan nilai tempatnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya posisi digit 2 nilai tempatnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya, posisi digit 3, nilai tempatnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pangkat di sini bukan ditambahkan ya. Jadi misal, di sini di tabel 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 2 pangkat 3 ini bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ini 2 pangkat 4. Bukan 2 kali 4, tapi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Jadi jangan salah pengertian. Arti pangkat ini bukan dikali pangkatnya, tapi pangkat itu adalah nilai tempat bilangan biner. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal tadi sudah disebutkan yaitu menggunakan 16 redik atau redik 16 atau menggunakan 16 macam simbol, yaitu dimulai angka 0 sampai 9 dan di atas angka 9 itu menggunakan huruf. Angka 10 menggunakan A, angka 11 menggunakan B, dan seterusnya sampai huruf F karena hanya menggunakan 16 macam simbol. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM System atau 360, data general Nova, PDP, 11 DEC, dan lain-lain. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri dari 8 bit atau binary digit. Masing-masing byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam 2 grup, masing-masing bagian 4 bit. Bila satu bit dibentuk dari 2 grup 4 bit, masing-masing bagian 4 bit disebut dengan nibble. Dan 4 bit pertama disebut dengan high order nibble. Dan 4 bit kedua disebut dengan low order nibble. Nilai tempat bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16. Di sini di tabel sudah dijelaskan. Posisi digit 1 nilai tempatnya 16 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya sampai di sini contohnya sampai angka 16 pangkat 4. Sama seperti sebelumnya, pangkat ini bukan nilai hasil akhirnya tadi itu bukan hasil dari perkalian bilangan dengan pangkatnya ya. Tapi misal nih di sini 16 pangkat 3 sama dengan 4096.
itu bukan 16 kali 3 ya, tapi 16 dikali 16 dikali 16. Hasilnya adalah 4096. Itu ya. Selanjutnya, sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 8 atau redik 8. Di sini di tabel sudah ada sama seperti bilangan-bilangan yang lain, nilai tempatnya 8 pangkat 0 sama dengan 1, 8 pangkat 1 sama dengan 8, dan seterusnya. Kita lanjut ke konversi sistem bilangan. Konversi sistem bilangan yang pertama yang akan kita bahas adalah bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan desimal dapat dikonversikan ke dalam bilangan biner. Sebenarnya banyak cara ya yang sering digunakan, tapi yang paling sering digunakan adalah cara menggunakan proses sisa. Artinya adalah pembagian angka 2. Kenapa angka 2? Karena konversinya adalah ke bilangan biner. Bilangan biner tadi mempunyai redik 2. Jadinya dibagi angka 2. Contohnya di sini ada angka 83. Itu adalah angka bilangan desimal. Dijadikan bilangan biner, caranya 83 dibagi 2 sama dengan 41. 41 kali 2 itu sama dengan 82. Berarti sisa 1. Tulis sisa satunya di sampingnya. Nah, selanjutnya turunkan yang tadi 41. 41 dibagi 2 sama dengan 20. Sisanya 1. Tulis sisanya di sampingnya. Selanjutnya, turunin lagi yang angka 20. Angka 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sisanya 0. Tulis di sampingnya, sisanya 0. Selanjutnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisanya 0. Selanjutnya, angka 5 turunin lagi. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti sisanya ada 1. Tulis di sampingnya, sisa 1. 2 turunin lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya nggak ada ya. Sisanya adalah 0. Tulis di sampingnya. Angka 1 turunin lagi. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya adalah 1. Jadi, cara penulisan hasil dari konversi bilangan desimal ke biner itu yang dituliskan adalah sisanya, ya. Hasil konversinya itu yang dituliskan adalah sisanya. Jadi yang dituliskan adalah yang 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Itu ya. Akan tetapi penulisan angka biner itu dibalik. Dibalik gimana? Jadi penulisannya dimulai dari bawah. Misal di sini tadi hasilnya itu kan kalau dari atas itu 1100, 101. Nah, penulisan hasil yang benar itu dimulai dari belakang atau dimulai dari bawah. Jadinya hasil dari bilangan biner angka 83 tadi adalah 1, 0, 1,
Gampang ya. Jadi harus diingat penulisan angka biner itu hasilnya adalah angka sisa yang dimulai dari angka belakang atau dibalik gitu ya. Harus diingat ya. Selanjutnya, konversi sistem bilangan yang kedua adalah sistem bilangan biner ke desimal. Kalau tadi bilangan desimal ke biner, sekarang kebalikannya. Kita dari biner ke desimal. Bilangan biner dapat dikonversikan ke dalam bilangan desimal. Caranya dengan mengalihkan masing-masing angka dengan basis yang pangkatnya sesuai dengan tempat masing-masing. Contohnya di sini angka biner 10 10. Kenapa di sini ada dalam kurung 2? Karena adalah angka biner. Biner adalah mempunyai redik 2, makanya simbolnya angka 2. Sama dengan titik-titik 10. Kenapa 10? Karena perintahnya adalah konversikan bilangan biner ke desimal. Nah, simbolnya angka desimal adalah angka 10. Cara penyelesaiannya. Di sini tadi 10. Cara penyelesaiannya adalah 0 kita turunkan. Karena kita mulai tadi penulisannya dari belakang. Maka penghitungannya pun sekarang dari biner ke desimal itu juga penghitungannya dari belakang. Kita mulai dari yang angka 0 belakang, paling belakang ya. 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu tadi di tabel adalah 1. Pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sama dengan 0 ya. Jadi 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya turunin yang angka depannya lagi. Depannya 0 tadi. Nah, angka 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 2. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0 dikali 4. 0 dikali 4 sama dengan hasilnya 0 juga. Selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 1 kali 8 sama dengan 8. Selanjutnya angka depannya lagi 0 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 tadi berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Sama dengan 16. 0 dikali 16 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Jadi 1 dikali 32 sama dengan 32. Lanjut depannya lagi 0 dikali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 dari mana? Dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan
0 dikali 64 sama dengan 0. Dan yang terakhir itu yang paling depan atau penghitungannya jadi di yang paling terakhir ya. 1 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Dapat dari mana 128? Dari 2 dikali 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 2. Jadi sama dengan 128. Untuk mencari angka desimal, kita jumlahkan hasil yang di belakang ini. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10 tambah 0 sama dengan 10. 10 tambah 32 sama dengan 42. 42 tambah 0 sama dengan 42. 42 ditambah 128 sama dengan 170. Jadi, bilangan desimal dari angka 10, 10, 10, 10 adalah 170 pangkat 10. Gampang ya. Selanjutnya, konversi bilangan. Bilangan desimal ke bilangan oktal. Bilangan desimal dapat dikonversikan ke dalam bilangan oktal. Ada banyak cara, tapi yang sering digunakan untuk memindahkan bentuk bilangan adalah proses sisa. Sama seperti tadi bilangan desimal ke biner. Jadi cara penyelesaiannya sama. Di sini contohnya 77 pangkat 10 sama dengan titik-titik pangkat 8. Cara penyelesaiannya adalah 77 dibagi 8. 8 ini dari mana? 8 ini adalah rediknya bilangan oktal. Jadi bilangan oktal itu mempunyai redik 8 atau 8 digit angka. Jadi kenapa di sini dibaginya 8? Karena itu dikonversikannya menjadi bilangan oktal ya. 77 dibagi 8 sama dengan 9. Nah, sisanya ada 5. Selanjutnya, turunin angka 9. 9 dibagi 8 sama dengan 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. Tulis di sampingnya. Sama seperti tadi bilangan desimal ke biner ya. Penulisannya adalah sama dari belakang. Belakangnya di mana? Tadi angka 1. Ya, angka 1 yang paling terakhir, lanjut ke sisa yang angka 1, baru ke angka 5. Jadi penulisannya dari belakang ya. Jadi bilangan oktal dari 77 adalah 115. Nah, tadi kita sudah belajar sistem bilangan atau jenis-jenis sistem bilangan dan konversi sistem bilangan. Di sini ada latihan soal. Silakan dikerjakan di buku tulis, lalu dikirimkan tugasnya ke nomor WA Ibu. Di sini soalnya adalah 45 pangkat 10 sama dengan titik-titik pangkat 2. Artinya konversikan angka 45 itu bilangan desimal menjadi bilangan biner. Ya. Kenapa bilangan biner? Karena pangkatnya pangkat 2 atau rediknya angka 2. Selanjutnya nomor 2, angka 101101 pangkat 2 sama dengan titik-titik pangkat 10. Artinya konversikan bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Yang ketiga, angka 237 pangkat 10 sama dengan titik-titik pangkat 8. Artinya konversikan bilangan desimal ini menjadi bilangan oktal. Kenapa oktal? Karena di sini ada pangkatnya 8. Selanjutnya nomor 4, 192 pangkat 10 sama dengan titik-titik pangkat 2. Artinya konversikan bilangan 192 ini menjadi bilangan biner.
Dan yang terakhir, angka 10010 pangkat 2 artinya adalah konversikan bilangan biner ini menjadi pangkat 10, berarti bilangan desimal. Jadi konversikan bilangan biner menjadi bilangan desimal. Silakan dikerjakan di buku tulis lalu dikirimkan ke nomor ibu. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Namanya yang nama lengkap ya. Nah, pembahasan kita pada pertemuan kedua kali ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di video ini atau bisa langsung japri ke nomor ibu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.